Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Karisma, NPM 170320124 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan berjudul Sistem Produksi dan Manajemen Kualitas Batu Tahan Api dengan metode Six Sigma PT Loka Refractory Wirajatim. Latar belakang. PT Loka Refractory merupakan perusahaan di bidang produksi batu tahan api dan semen tahan api. Perusahaan ini merupakan penghasil batu dan semen tahan api yang menjadi bagian dari mata rantai produksi strategis di Indonesia, diproduksi bagi perusahaan-perusahaan manufaktur lainnya. PT Loka Refractory memberi kontribusi bagi perekonomian dan penghematan devisa negara, khususnya Jawa Timur. Dalam produksinya, suatu perusahaan tidak lepas dari memperhatikan manajemen kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk untuk menentukan fungsi dan tujuan produk dibuat. Dalam pengendalian kualitas, produk diperiksa menurut standar dan semua penyimpangan dicatat serta dianalisis yang hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksana dalam melakukan tindakan perbaikan di masa mendatang. Sistem produksi di PT Loka Refractory. Ini merupakan bahan baku umum atau dasar dari batu tahan api. 1. Bauksit. Bauksit adalah biji utama penghasil aluminium. Bauksit bukan mineral tetapi merupakan batuan yang terdiri kumpulan mineral aluminium hidroksida dan mineral tambahan. 2. Piropilit. Piropilit adalah material dengan kandungan silika yang tinggi. 3. Clay atau tanah liat. Clay, tanah liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung mengandung lebur silika dan atau aluminium yang halus. Berikut merupakan peralatan utama atau mesin-mesin yang digunakan untuk memproses batu tahan api. 1. Mesin penggiling. Pada proses ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya agregat dari bahan lokal berupa piropilit, gragal, atau batu api recycle. Digiling pada mesin jaw crusher untuk menghancurkan bongkahan besar menjadi bongkahan yang lebih kecil di bawah 5 cm. 2. Ada mesin mixer. Mesin mixer adalah pembuatan mase atau mixing. Mase adalah batu tahan api setengah jadi yang merupakan campuran bahan-bahan baku pembuatan batu tahan api dan air. 3. Ada mesin hidrolik press. Mesin hidrolik press merupakan mesin yang digunakan untuk proses membentuk mase menjadi bentuk batu tahan api sesuai dengan bentuk dan dimensi yang diinginkan customer. 4. Ada mesin shuttle kiln. Mesin shuttle kiln adalah mesin yang berfungsi untuk proses pemberian energi panas terhadap batu tahan api hasil pembentukan sampai temperatur tertentu hingga terjadi proses awal vitrifikasi atau pengelasan. Ini merupakan alur proses produksi untuk batu tahan api. Ini penjelasan alur produksinya. Persiapan bahan. Seperti tadi yang telah dijelaskan, meliputi proses penggilingan bahan baku yang terdiri dari agregat yang merupakan piropilit dan gragal batu api recycle, digiling pada mesin jaw crusher untuk menghancurkan bongkahan besar menjadi bongkahan yang lebih kecil. Lalu bongkahan ini digiling pada mesin koler gang dan butirannya disaring. Dan pengikat alami berupa clay juga dihaluskan dalam mesin yang bernama Hamel Mill dan selanjutnya disaring. Untuk agregat impor sudah disesuaikan dengan ukuran yang dikehendaki, jadi tinggal dipakai saja. Pembuatan mase atau mixing. Mase merupakan campuran bahan-bahan baku pembuatan batu tahan api dan ditambahkan air sesuai komposisi yang dicampur menjadi satu menggunakan mesin mixer. Proses mixing ini terjadi selama 10 menit atau lebih tergantung bahan-bahannya.
massa ini yang nantinya akan dibentuk menjadi batu tahan api. Untuk pembentukan, proses membentuk massa menjadi batu tahan api sesuai dengan bentuk dan dimensi yang diinginkan customer. Mesin ini menggunakan mesin hydraulic press. Untuk selanjutnya merupakan proses pengeringan. Proses pengeringan diperlukan untuk mengurangi kadar air dari batu tahan api hasil pembentukan agar lebih kokoh dan tidak terjadi retak saat proses pembakaran. Pengeringan yang dilakukan adalah dengan meletakkan batu tahan api hasil pembentukan pada kereta rak dan dibiarkan kering secara alami. Untuk pembakaran merupakan proses pemberian energi panas terhadap batu api hasil pembentukan sampai temperatur 1400 derajat Celcius hingga terjadi proses awal vitrifikasi atau penggelasan. Tujuan proses pembakaran ini agar batu tahan api menjadi padat dan tidak mudah hancur. Untuk langkah terakhirnya, batu tahan api akan disortir, di mana batu-batu yang mengalami kecacatan dan tidak sesuai standar akan dikembalikan pada proses awal menjadi gagal, dan batu-batu tahan api yang sudah jadi akan dimasukkan ke gudang barang jadi. Ini contoh produk batu tahan api. Ini contoh produk dari PT Loka Refractory di Wilayah Jatim. Terdapat dua jenis produk, yaitu form refractory yang merupakan produk refractory yang melalui proses pembentukan dengan mesin proses dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan suatu produk yang mempunyai tekanan terhadap impact dan abrasi. Berdasarkan bentuknya, form refractory terdiri dari bentuk-bentuk standar seperti paralel, arch, dan wedge, dan bentuk-bentuk lain atau khusus sesuai permintaan pelanggan. Ini contoh bentuk standar dari perusahaan. Ini adalah bentuk ladle brick dan ini high alumina brick. Yang kedua ada unformed refractory, merupakan produk refractory tanpa melalui proses pembentukan dan masih berbentuk serbu atau agregat dan mempunyai sifat khusus di mana penggunaannya dapat melalui casting atau gunning, yaitu cement castable dan lain-lain, berfungsi sebagai perekat pada waktu pemasangan brick refractory. Manajemen kualitas dengan metode Six Sigma di PT Loka Refractory. Pengendalian kualitas dan inspeksi di PT Loka Refractory. PT Loka Refractory merupakan perusahaan refractory yang produksi salah satunya adalah batu tahan api. Dalam mengendalikan produknya, PT Loka Refractory telah menerapkan suatu kebijaksanaan mengenai standar produk, yaitu sertifikasi ISO 9001-2015 yang merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Dengan penerapan standar pengendalian kualitas produknya ini, PT Loka Refractory telah dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan permintaan konsumen dan akhirnya berpengaruh terhadap jumlah pembelian atau permintaan konsumen. Adapun kegiatan inspeksi atau quality control oleh PT Loka Refractory adalah pengukuran bentuk dan berat terhadap produk, lalu pengamatan visual produk setelah proses pembakaran dan inspeksi sebelum dikemas. Namun dalam tugas khusus ini kita akan membahas cacat data atribut, yang mana merupakan cacat yang dapat diamati secara visual. Terdapat cacat atribut yang biasanya terjadi pada produk batu tahan api, yaitu cacat keropos, cacat retak, dan cacat cuil. Ini merupakan data quality control pada PT Loka Refractory pada tahun 2019. Jadi sesuai dengan kecacatannya, dari bulan Januari sampai Desember didapatkan hasil defect masing-masing per bulan sebagai berikut. Dengan total jumlah defect 5.540 dalam 1 tahun. Pada jumlah produksi 523.457. Ini histogram dari cacat atributnya. Dari data histogram tersebut dapat dilihat bahwa data cacat pada bulan Maret 2019 merupakan data kecacatan paling rendah, sedangkan cacat pada bulan Mei
2019 merupakan data cacat paling tinggi, di mana cacat paling sering terjadi pada produksi batu tahan api merupakan cacat cuil. Analisa permasalahan. PT Loka Refractory yang memproduksi batu tahan api menerapkan sistem inspeksi untuk pengamatan kecacatan produk, di mana inspeksi dilakukan dengan cara pengamatan visual, yakni memeriksa produk selama produk tersebut dalam proses cetak. Cacat yang sering terjadi adalah cacat kropos, retak, dan cuil. Cacat ini biasanya ada yang masih dapat ditoleransi dengan melakukan pencetakan ulang, tapi ada yang tidak bisa digunakan lagi dan harus digiling ulang atau menjadi gagal. Metode Six Sigma. Berikut merupakan langkah metode Six Sigma yang akan kita terapkan untuk perbaikan kualitas di PT Loka Refractory. Jadi metode Six Sigma dengan DMAIC atau DMAIC itu satu define. Tahap define ini akan mengidentifikasi permasalahan, yaitu mengidentifikasi objek penelitian, yang dalam hal ini adalah produk batu tahan api, dan mengidentifikasi variabel critical to quality atau CTQ. Kedua ada tahap measure. Dalam tahap measure ini dilakukan perhitungan DPO dan DPMO untuk mendapatkan nilai sigma. Ketiga ada analyze. Pada tahap ini dilakukan analisis jenis cacat produk yang terjadi. Analisis dilakukan dengan menggunakan fishbone diagram dan metode failure mode and effect analysis atau FMEA. Tahap keempat ada improve. Pada tahap improve diberikan solusi alternatif untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Terakhir ada conduct control, di mana pada tahap ini dibuat peta kontrol P dari jumlah cacat produk sebagai alat bantu pengawasan. Pembahasan pada sistem produksi PT Loka Refractory. Pada sistem produksinya, PT Loka Refractory menerapkan sistem produksi secara MTO atau make to order, di mana produksi yang dilakukan berdasarkan permintaan konsumen. Namun di samping itu, PT Loka memiliki safety stock untuk produk batu tahan api jenis standar dan juga untuk produksi konsumen langganan. Perencanaan proses produksi. PT Loka Refractory terdapat perencanaan proses produksi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur jadwal pelaksanaan produksi beserta spesifikasinya dan jumlah dari produksi tersebut. Hal tersebut disesuaikan dengan adanya permintaan atau order dari konsumen. Macam-macam sistem produksi di PT Loka Refractory. Proses produksi yang berlangsung pada PT Loka Refractory ini, jika dilihat dari jenis produk yang dihasilkan atau outputnya, termasuk proses produksi yang berlangsung secara intermittent proses. Lalu untuk sistem produksi menurut tujuan operasi pada PT Loka Refractory, termasuk proses produksi yang bertujuan make to order atau MTO, yang merupakan sistem produksi yang berjalan ketika produsen sudah menerima pesanan. Perbaikan kualitas dengan metode Six Sigma. 1. Tahap define. Pada tahap define akan dilakukan analisis mengenai karakteristik kualitas produk atau critical to quality. Jenis cacat telah diidentifikasi sebelumnya dan ditemukan 3 jenis cacat atribut pada batu tahan api, yaitu kropos, retak, dan cuil. Berikut adalah tabel critical to quality, di mana pada proses mixing, critical to quality-nya itu merupakan keringnya produk setengah jadi sehingga menghasilkan jenis cacat kropos. Untuk proses pencetakan, bentuk produk tidak sempurna sehingga menghasilkan jenis cacat retak. Dalam proses pembakaran, critical to quality-nya tidak rata teksturnya sehingga menghasilkan jenis cacat cuil, dan proses pengeringan menghasilkan critical to quality terdapat kerusakan produk dan menghasilkan jenis cacat retak. Pada tahap measure dilakukan perhitungan nilai DPO, dan DPMO yang kemudian akan dikonversikan menjadi nilai sigma. Berikut ini perhitungan DPO dan DPMO pada batu tahan api pada bulan Januari. DPO merupakan hasil perhitungan dari total kerusakan dibagi total produksi, di mana ini merupakan angka total kerusakan dan total produksi di bulan Januari dan menghasilkan jumlah ini. Sedangkan untuk DPMO sendiri merupakan total kerusakan dibagi total produksi dikali banyaknya proses tadi yang menghasilkan critical to quality dikali 1 juta, di mana sigma ini merupakan hasilnya DPMO pada bulan Januari. Begitu seterusnya untuk perhitungan dari bulan Februari dan Desember, sehingga didapatkan nilai sigma sebagai berikut.
yang dapat dilihat dari tabel Six Sigma. Selanjutnya tahap analyze. Untuk melakukan proses analisis pada tahap ini, alat yang digunakan dapat digunakan. Selanjutnya tahap analyze. Untuk melakukan proses analisis pada tahap ini, alat yang dapat digunakan merupakan diagram Fishbone dan FMEA pada setiap jenis cacat. Berikut analisisnya. Ini merupakan analisis dari diagram Fishbone. Nah, di diagram Fishbone ini merupakan alat untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemengaruh terjadinya kecacatan. Di mana untuk cacat cuil, dalam cacat yang dihasilkan dari metodenya, yaitu karena metode peletakan atau penyimpanan kurang aman. Sedangkan untuk mesin pencetak kurang maksimal. Untuk manusia kurang berhati-hati dalam memproses batu tahan api. Untuk materialnya sendiri, material rentan pecah, sehingga beberapa faktor ini dapat menyebabkan cacat cuil. Untuk cacat keropos sendiri, dari metodenya, yaitu metode pengepresan tidak sesuai standar. Dalam artian, bisa saja itu terlalu ditekan atau kurang menekan. Pada mesinnya, jumlah mesin kurang untuk produksi berskala besar. Lalu untuk manusia yaitu lagi-lagi manusia kurang berhati-hati dalam peletakan atau pengambilan produk dari pencetakan. Untuk materialnya itu material yang setengah jadi tadi sudah kering saat dilakukan pengepresan. Untuk cacat retak sendiri dari metodenya, metode peletakan atau penyimpanan kurang aman, sehingga tumpukan-tumpukan yang terjadi bisa menyebabkan keretakan pada batu tahan api. Untuk mesinnya, mesin pencetak terlalu besar memberi tekanan sehingga dapat menyebabkan batu yang dicetak itu mudah retak. Untuk manusia kurang terampil. Dalam artian saat melakukan pencetakan, manusia kurang terampil dalam pekerjaannya. Untuk materialnya sendiri, material atau masih itu cepat kering sehingga dapat menyebabkan pecah-pecah pada material setengah jadinya, dan itu menyebabkan kecacatan retak. Lalu untuk penggunaan alat FMEA, pada tahap ini dilakukan analisis mengenai tingkat severity atau tingkat keseriusan suatu efek akibat dari potensial kegagalan pada proses yang dianalisis, atau S, tingkat occurrence atau probabilitas atau peluang terjadinya kegagalan yang terjadi, atau O, dan tingkat detection atau peluang terjadinya kegagalan yang dapat terdeteksi sebelum terjadi, atau D, yang kemudian akan diberi nilai atau poin pada masing-masing prosesnya. Jika nilai dari setiap sumber potensial variabilitas kegagalan, kesalahan, atau kecacatan akan dikalikan bersama untuk mendapatkan risk priority number atau RPN. Jadi penyebab potensial kegagalan pada batu tahan api yaitu 1. Kurangnya kadar air pada pencampuran bahan. Didapatkan nilai SOD sebagai berikut. Untuk nilai RPN-nya seperti yang telah dijelaskan, yaitu perkalian dari SO dan D, didapatkan hasil berikut. Dan kedua, penyebab potensial kegagalannya merupakan alat pencetak terlalu kuat menekan ketika terdapat sisa bahan dalam wadah cetakan, sehingga membuat cetakan-cetakan lainnya itu jadi mengalami kecacatan. Keempat, ada peletakan pada rak troli untuk pengeringan, itu kurang teliti. Kelima, ada guncangan pada rak troli saat terjadinya pemindahan bahan atau barang. Keenam, ada peletakan pada tungku oven atau shuttle kiln tidak tepat. Dan ketujuh, ada penyimpanan barang yang kurang diperhatikan. Dan berikut masing-masing nilainya dari RPN. Keempat, ada tahap improve. Tahap improve ini dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil dari analisis terhadap penyebab produk cacat, yaitu nilai RPN pada FMEA tadi. Nilai RPN pada FMEA tadi diurutkan dari nilai tertingginya hingga terendahnya, di mana nilai tertinggi terjadi pada penyebab potensial kegagalan, yakni kurangnya kadar air pada pencampuran bahan sebesar 147 poin, dan didapatkan usulan perbaikan, yaitu baik kualitas maupun komposisi, hendaknya akan selalu dipantau dengan teliti agar tidak terjadi hal seperti ini. Untuk sisa bahan dalam wadah cetakan, didapatkan usulan perbaikan,
membersihkan dan mengecek wadah cetakan setiap hendak melakukan pencetakan. Lalu untuk penyebab penyimpanan barang jadi kurang diperhatikan, yang mendapat poin sebesar 120, didapatkan usulan perbaikan seperti pihak gudang lebih memperhatikan dalam menata dan meletakkan produk jadi. Untuk peletakan pada tungku oven yang tidak tepat, didapatkan usulan perbaikan, pegawai lebih teliti saat memasukkan atau mengeluarkan produk dari alat shuttle kiln atau tungku oven. Yang kelima, alat pencetak terlalu kuat menekan. Usulan perbaikannya, mesin perlu diperbarui menjadi lebih modern dan operator perlu lebih kompeten dalam tugasnya. Untuk peletakan pada rak troli yang kurang teliti, usulan perbaikannya, operator yang bertugas harus meletakkan lebih rapi dan sesuai kapasitas SOP. Untuk guncangan pada rak troli pada saat dipindahkan, dapat diperbaiki dengan menambah fasilitas peralatan seperti alat pemindahan barang, konveyor misalnya. Setelah diketahui penyebab kecacatan dan mengetahui penyebab yang memiliki pengaruh terbesar hingga terkecil dalam proses produksi batu tahan api di PT Loka Refractory, perbaikan yang diusulkan ini diharapkan operator lebih kompeten serta pembaruan mesin yang sekiranya diperlukan. Kelima, ada tahap kontrol. Tahap kontrol merupakan tahap di mana dilakukan pengawasan terhadap hasil implementasi perbaikan yang dilakukan di PT Loka Refractory. Sebagai alat bantu pengawasan, maka dilakukan peta kontrol B. Dalam mengambil data untuk membuat peta kontrol B, jumlah sampel yang ditentukan adalah 1000 biji. Ini merupakan waktu terbaru setelah dilakukan usulan perbaikan, yaitu pada tanggal 1 Januari, 6 Januari, 14 Januari, dan 16 Januari, di mana dengan diambil 1000 biji sampel dan ditemukan cacat sebesar berikut. Pada tanggal-tanggal tersebut didapatkan proporsi sebagai berikut. Dari data tersebut, kita dapat menentukan UCL atau upper control limit, CL atau control limit, dan LCL atau lower control limit sebagai berikut. Ini merupakan perhitungannya untuk control limit atau batasnya. Ini merupakan perhitungan untuk batas atasnya dan batas bawahnya. Lalu didapatkan peta kontrol P bertahan api sebagai berikut di bulan Januari pada proses-proses produksi pada tanggal tadi. Di sini terlihat bahwa yang melampaui dari batas kontrol merupakan pada tanggal 14 Januari, yakni melonjak hingga 0,112, melewati batas kontrol atas kecacatan produk. Berdasarkan peta kendali P-chart, dapat dilihat bahwa kecacatan produksi batu tahan api pada bulan Januari 2020 setelah dilakukan usulan perbaikan terdapat data yang keluar dari batas kontrol UCL dan LCL, di mana yang melebihi batas kontrol tersebut tanggal 14 Januari, yang berarti jumlah kecacatan batu tahan api pada bulan ini telah melampaui batas normal dan belum terkendali. Sehingga dilakukan usulan perbaikan sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan penghancuran kembali pada produk menggunakan mesin jaw crusher. 2. Melakukan pengecekan, perawatan, dan perbaikan secara berkala pada setiap mesin dan peralatan produksi PT Loka Refractory. Yang ketiga, menambah mesin baru untuk pemindahan bahan maupun produk. Yang keempat, melakukan peningkatan koordinasi atau komunikasi antara operator pada masing-masing line mesin dan meningkatkan keawasan masing-masing operator terhadap proses produksi batu tahan api. Yang kelima, diharapkan tenaga kerja telah sesuai pada bidang dan keahliannya, serta meningkatkan fokus kerja. Kesimpulannya, untuk sistem produksi, PT Loka adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi batu tahan api dengan sistem produksi MTO atau to order menurut tujuannya, dan menurut hasil outputnya, sistem produknya adalah intermittent process, yaitu sistem produksi yang berjalan berdasarkan permintaan konsumen. Yang kedua, proses pembuatan batu tahan api meliputi pemilihan bahan baku sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen, dilanjutkan dengan proses produksi, yakni menghancurkan bahan-bahan baku berukuran besar menjadi lebih kecil dengan mesin jaw crusher, lalu mencampur bahan baku tersebut sesuai komposisi pada mesin mixer. Setelahnya dilakukan pencetakan dengan mesin hydraulic press dan dikeringkan lalu dibakar pada alat bernama shuttle kiln. Untuk manajemen kualitasnya, pada manajemen kualitas PT Loka Refractory masih terdapat jumlah cacat yang di luar batas kontrol disebabkan oleh 4 jenis penyebab kecacatan, yaitu metode, mesin, tenaga kerja, dan material. Penyebab cacat pada jenis metode berhubungan dengan penggunaan mesin perusahaan yang merupakan mesin tua dan belum diperbarui dengan mesin-mesin yang lebih modern.
Lalu jenis kecacatan yang disebabkan oleh mesin, yaitu mesin kurang bekerja secara efisien dan efektif. Untuk kecacatan dari tenaga kerja, yaitu kurangnya pemahaman perkembangan pada bidang produksi, dan kecacatan materialnya adalah proses pengolahan bahan baku yang salah atau kurang tepat terhadap proses mixing. Untuk perbaikannya, usulan perbaikan bagi pedal lokal adalah daur ulang bahan baku yang masih layak, melakukan perawatan mesin secara berkala, menambah atau mengupgrade mesin sesuai kebutuhan, melakukan peningkatan koordinasi antar pekerja dan tenaga kerja yang lebih kompeten lagi. Sarannya, perusahaan hendaknya lebih memperhatikan keseluruhan proses produksi dengan mengedepankan produktivitas kerja yang baik. Kebersihan dan keamanan lingkungan pabrik harus selalu ditingkatkan untuk menunjang kualitas, kuantitas, dan kinerja dari pekerja. Ketiga, perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan yang bertugas pada quality control, baik pengecekan dan pengoperasiannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan tentang sistem produksi dan manajemen kualitas produk batu tahan api dengan metode Six Sigma di PT Lokal Refractory Wirajati. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap teori yang sudah ada. Terima kasih.